Selamat malam, Bapak. Bapak-bapak ini nggak ada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung dimulai aja, Pak, Bro. Baik, Waktu Bapak, selamat saya malam persilahkan. semuanya, Pak Ardi dan Mas Aldi yang ikut kuliah kita. Malam, Bergabung. Bapak, Bro. Malam, Pak. Ada Bu Setia, Pak, baru Oh, bergabung. maksudnya ini baru juga ini ya. Kemarin belum belum join ke kita ya. Belum, belum. Iya Pak, mohon maaf baru Kenalkan Bu, join. saya Pak Broto, temannya Mas Aldi itu di kampus. Oh, salam kenal Pak Broto. Mohon maaf Dipanggil saya Pak off Bro. cam masih di luar ini di Zambi. Mohon Oh iya, maaf Bu ya Pak Setia. Broto. Di Terima kasih. Baik, kita mulai pertemuan kedua kita dalam mata kuliah web mining. Sebenarnya saya ingin menunjukkan beberapa hal di web mining yang saya siapkan di laptop ya. Ini karena saya kemarin sudah mudik, jadi kelengkapannya kurang, Bapak-Bapak. Mohon maaf, nanti pertemuan ketiga kita akan langsung tunjukkan praktek ya. Saya yang praktek maksudnya, nggak perlu Bapak-Bapak dan Ibu. Saya yang praktek nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih jalannya web mining. Jadi tidak hanya yang kita sampaikan tidak hanya teori, tapi juga kita coba praktekkan dari awal sampai menghasilkan knowledge ya, menghasilkan kecerdasan yang bisa kita pakai. Memang kuliah kita ini adalah kuliah yang level kesulitannya di atas rata-rata. Makanya ditaruh di semester-semester akhir. Semester 5 atau semester 6 atau semester 7. Kalau di kuliah reguler itu ada mata kuliah data mining, itu saya juga yang ngajar, kemudian machine learning, juga sistem pakar biasanya. Baik, kita bicara tentang web mining. Saya izin share screen dulu. Ini sudah di-upload Mas Saldi di Google Classroom. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang kira-kira web mining ini bisa dimanfaatkan untuk apa di dunia bisnis. Maka kita jadi judulkan, kita beri judul web mining dan bisnis intelijen. Seperti yang pernah kita sampaikan di awal bahwa eh, keinginan manusia atau harapan manusia user ini terhadap sistem komputer ini bukan lagi mengolah data menjadi informasi, tapi mengolah problem untuk menghasilkan solusi. Nah, kita akan bahas bagaimana web mining ini bisa membantu bisnis kita. Kalau kita belajar tentang manajemen bisnis, itu ada level paling bawah adalah level user atau operator. Naik lagi level eh, manager. Sampai yang di atas manager itu adalah bisnis intelijen. Apa itu bisnis intelijen? Adalah pengambil keputusan dalam sebuah bisnis yang diambil alih oleh sebuah sistem, bukan diambil alih oleh manusia. Misalkan kita bicara tentang eh, strategi bisnis. Kalau dulu yang membuat strategi bisnis ini adalah manusia atau sekelompok manusia ya, yang ada di level manager. Tapi sekarang mulai dibantu dengan namanya bisnis intelijen. Jadi yang mengambil, memberikan alternatif strategi itu adalah sistem. Ini alternatifnya satu, dua, tiga. Manusia tinggal memilih dari alternatif yang diberikan oleh bisnis intelijen. Nah, dari mana bisnis intelijen ini kita dapatkan? Salah satunya adalah dari web mining. Tentu ini adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan website. Ya, bisnis yang berhubungan dengan website. Kalau bisnisnya tidak berhubungan dengan website, mungkin kita bisa memanfaatkan yang namanya sistem pakar atau data mining. Jadi kalau kita berbicara bisnis intelijen di sini adalah kecerdasan dalam mengambil keputusan dalam dunia bisnis yang terkhusus untuk bisnis yang berhubungan dengan website. Itu adalah pengantar kita. Baik, kita coba masuk ke modul ajar kita.
Kita akan langsung bahas ketiga teknik penambangan web yang paragraf di atas ini nanti bisa dibaca. Ini hanya pengertian-pengertian dari web mining. Nah, web mining ini bersumber dari tiga buah. Kalau kemarin saya jelaskan bahwa kalau data mining itu sumbernya database, kalau web mining itu sumbernya adalah website, kalau text mining itu sumbernya adalah teks. Nah, untuk web mining ini sumbernya kita bagi menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah web content mining. Konten, ya. Jadi yang kita ambil itu adalah kontennya. Apa konten dari website? Konten dari website adalah teks juga, ya. Yang kita ambil adalah teksnya, eh, gambarnya juga bisa kita ambil, tapi tidak kita olah hanya sebagai pelengkap data kita. Ini adalah web content mining. Apa isi dari konten yang kita ambil dari web mining itu adalah teks dan multimedia dokumen. Jadi kita ambil adalah teksnya. Kalau kita buka misalkan eh, Shopee gitu, nah, yang kita ambil adalah teks dan gambarnya. Walaupun gambar nanti tidak kita olah, hanya sebagai pelengkap saja. Terutama yang kita ambil adalah teksnya. Nah, ini yang akan kita fokuskan belajar kita di sini, Bapak Ibu, yaitu di content mining. Karena ini lebih mudah dalam mengambil datanya. Misalkan ada sebuah website, kita ambil teksnya, itu prosesnya lebih mudah. Proses scrollingnya, ya, scrolling, mengambil datanya. Yang kemudian adalah web struktur mining. Apa yang diambil dari web struktur mining adalah hyperlink atau linknya dan struktur webnya. Kalau kita bicara web, model apapun itu biasanya terdiri dari atas itu header, kemudian menu biasanya ditaruh di atas atau sidebar kiri, sidebar kanan, dan bagian itu defaultnya. Walaupun sekarang muncul desain-desain website yang lebih interaktif, tapi tidak lepas dari tiga bagian besar itu strukturnya. Header, kemudian kanan atau kiri itu adalah menu, bawah itu adalah footer, nah di tengah itu adalah kontennya. Nah, yang kita ambil sebagai bahan untuk nanti kita tambang atau kita mining adalah strukturnya, yaitu berupa hyperlink, ya linknya. Misalkan saya klik menu pencarian, nanti tampil di kontennya adalah menu pencarian. Saya klik detail, muncul detail gambarnya atau muncul link teksnya. Ini struktur mining. Apakah kita juga harus melakukan proses crawling, pengambilan data? Ya, kita harus juga sama prosesnya dengan content mining. Yang kita ambil adalah struktur webnya. Mungkin kalau kita dulu pernah belajar HTML, itu ada href, ada paragraf, dan seterusnya. Itu namanya strukturnya. Dan yang ketiga adalah web usage mining. Ini adalah yang kita lakukan adalah memining perilaku dari user. Misalkan kita punya sebuah website kampus asia.ac.id. Ada orang datang ke sana, ya, ada orang datang ke sana, kemudian browsing di website itu. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh user itu yang kita rekam. Baik, saya ulangi lagi. Aktivitas yang dilakukan oleh user di dalam website itu yang kita rekam. Misalkan dia melakukan klik link. Nah, nih, event klik ini kita simpan. Apa yang diklik? Link apa yang diklik? Kemudian dia posisi idle, ya, posisi idle, dia tidak melakukan apa-apa karena dia sedang membaca teksnya, membaca artikel. Nah, itu juga harus kita rekam. Dia idle berapa menit pada halaman apa? Ini harus kita rekam. Kemudian dia melakukan scrolling, ya, dia scroll ini, ya, di kanan ini. Nah, itu juga kita rekam. Untuk apa? Untuk kita jadikan data untuk di mining. Ya, jadi untuk mengolek datanya. Kemudian dia melakukan klik link antar di dalam website itu atau klik keluar ke website itu menuju website lain. Websitenya apa? Itu harus kita rekam semua. Nah, dari tiga buah
tipe mining dalam web mining ini. Kalau web content mining dan web struktur mining ini bisa kita ambil dari websitenya orang lain. Kenapa? Karena kita ngambil kontennya sama atau mengambil strukturnya atau hyperlinknya. Kita bisa ambil dari website orang lain. Nanti kita buat program di Python, itu namanya program crawling. Kita masukkan saja nama websitenya, misalkan kiva.id. Kemudian kita masukkan alamat websitenya, kita klik, programnya jalan. Dia mengcrawling, mengambil data dari kiva.id itu. Diambil semua. Nah, kedalaman dalam mengambil itu juga bisa kita batasi. Misalkan hanya kita ambil yang diupload pada tahun 2023 saja, maka hanya akan diambil teks ya. Kalau kita bicara content mining ya, hanya kita ambil teks atau artikel tahun 2023 saja. Loh Pak, Bro, kenapa kok nggak semua? Nggak cukup ya. Coba kita ambil detik.com, kita ambil semua, ini nggak cukup. Waktunya juga butuh yang sangat lama. Kita cukup butuh kecepatan internet yang luar biasa, kita juga butuh media penyimpan yang besar. Karena itu akan kita simpan secara offline. Jadi ini ada website detik.com, kita ambil datanya, kita sedot, kita simpan kita simpan di database kita, baik secara online maupun secara offline. Nah, biasanya web content mining ini kita batasi hanya pada kategori tertentu saja. Misalkan di detik.com kita masuk ke kategori olahraga, ke subkategori sepak bola. Maka hanya artikel atau konten yang bicara tentang sepak bola itu yang kita ambil. Pak, apakah bisa kita mengambil tanpa izinnya? Bisa. Jadi program crawling itu bisa mengambil dari website manapun kontennya. Tapi ada juga memang tidak bisa, dikunci ya. Ada kode-kode di dalam teknik pemrograman website di mana kita tidak mengizinkan orang lain, pihak ketiga mengambil konten kita. Tapi itu sangat sedikit, sangat sedikit. Karena sebenarnya ketika kita melakukan crawling, mengambil data dari sebuah website itu ada nilai plusnya untuk si website. Apa? Ada orang yang membutuhkan artikel saya. Itu kalau kita bicara tentang SEO, Search Engine Optimization di Google itu punya pengaruh. Ada yang meng-crawling itu ada pengaruhnya untuk perankingan di Google. Jadi kita bisa mengambil dari website orang lain. Pak, bagaimana codingnya? Kita nggak usah ngoding, Bapak Ibu. Kita pakai kode yang sudah ada saja. Kalau kita ngoding dewi nanti rawan error. Karena ini pekerjaan yang mudah, cuma butuh waktu yang lama. Ya, di crawling itu butuh waktu yang lama. Jadi bisa kita lakukan di website orang lain. Begitu juga dengan web struktur mining. Kita bisa ngambil struktur atau link-link yang ada dalam sebuah website dari website orang lain, bisa. Dari detik.com itu bisa kita ambil. Sekali lagi dengan membatasi pada kategori atau subkategori tertentu, tidak pada seluruh website secara utuh. Nah, kalau kita bayangkan seluruh website kita ambil, maka kita butuh media penyimpan yang luar biasa. Nanti kalau di pertemuan ketiga, kita akan bicara tentang pre-processing. Bapak Ibu akan tahu kenapa prosesnya itu kalau kita mengolah data yang sangat besar, prosesnya akan sangat lama. Nanti kita bicara di pertemuan ketiga tentang pre-processing. Nah, yang ketiga ini adalah yang unik, web music mining. Ini hanya bisa kita lakukan di website kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menaruh sebuah log system, sebuah sistem untuk mencatat aktivitas user pada website orang lain. Itu nggak akan diizinkan. Jadi setiap ada yang berkunjung itu dicatat. Yang berkunjung dari negara mana, IP-nya berapa, kemudian aktivitas di dalam website itu juga kita rekam. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau itu berada di dalam website kita. Pak, apakah caranya susah? Oh, tidak susah ini caranya. Kalau kita pakai apa istilahnya? Kita pakai Joomla, pakai WordPress, pakai framework gitu ya. Itu sudah ada fiturnya untuk menyimpan aktivitas dari user yang nanti bisa kita pakai. Tentu untuk web music mining ini kita butuh namanya website yang sudah berumur.
ya. Karena kalau websitenya barusan saja, pengunjungnya juga baru 10 orang per hari, maka datanya akan sangat sedikit. Kalau kita flashback ke pertemuan yang pertama, bahwa konsep mining, konsep menambang itu harus pada sesuatu yang besar atau banyak. Nambang emas harus di gunung, nggak bisa di pekarangan. Ya, jadi sesuatu yang harus sudah datanya sangat besar. Nah, website music mining ini, web music mining ini harus untuk website yang sudah berumur atau masih muda lah, umurnya 3 tahun, 4 tahun, tapi pengunjungnya sudah sangat banyak. Nah, kita baru bisa menggunakan web music mining. Nanti kan kita lihat fungsinya apa sih, apa yang bisa kita dapat dari web music mining. Baik, jadi dua ini bisa kita lakukan pada website orang lain, web content mining dan web struktur mining. Untuk web music mining harus di website yang kita miliki sendiri. Nah, di perjalanan-perjalanan pembelajaran kita ini sampai pertemuan ke-7, nanti kita hanya fokus pada ini Bapak Ibu, yaitu pada web content mining. Ya, bagaimana mining, menambang knowledge atau pengetahuan dari konten sebuah website. Pak, apakah kita perlu beberapa website? Ya, kita perlu beberapa buah website dengan kategori yang sama. Ya, ini kalau kita bicara tentang web content mining. Misalkan kita akan meng-crawling eh, kategori tentang olahraga, subkategorinya sepak bola dari detik.com, bola.com, atau misalkan FIFA.news, misalkan itu, 3 website itu. Jadi tidak harus satu website, justru memang harus lebih dari satu website. Bisa 2 atau 3 website yang kontennya kita ambil dan nanti akan kita mining. Baik, ini adalah penjelasan dari gambar yang tadi sudah kita bahas. Web content mining mengacu pada proses mengekstraksi informasi berguna dari dokumen web. Ini kata kuncinya adalah dari dokumen atau teksnya sebuah web. Konten web terdiri dari data dalam format gambar, teks, audio, dan video. Data konten adalah fakta yang terdapat pada suatu halaman website. Nanti kita fokus pada teks saja. Jadi untuk gambar, audio, video, dan lainnya kita skip. Kita akan bahas konten yang dimaksud dalam web content mining adalah teks atau tulisan. Dan kalau kita persempit lagi adalah yang berbahasa Indonesia dengan baku. Ya, kalau bahasanya tidak baku, ini repot lagi nanti ya. Nanti kan kita lihat di pertemuan ketiga tentang pre-processing. Dalam teknik web mining di business intelligence ini, setiap halaman web dianggap sebagai dokumen individual. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah kita meng-crawling, mengambil sebuah artikel atau dokumen di dalam sebuah website, itu nanti akan kita simpan sebagai satu dokumen yang terpisah. Kita beri file tersendiri. Kemudian kita ambil dari web lain, kita ambil lagi. Misalkan dari detik.com kita ambil 100 artikel, maka kita akan nanti punya 100 file teks yang menyimpan konten dari detik.com. Kemudian kita akan punya 100 file yang berisi teks dari bola.com dan seterusnya. Jadi kita simpan dalam file individual. Nah, ini akan kita simpan secara lokal. Baru nanti kita proses miningnya berjalan. Nah, data yang dari website itu Bapak Ibu sifatnya tidak terstruktur. Namanya teks itu adalah data yang tidak terstruktur. Kemarin kita sudah bahas, kalau data mining itu enak, karena datanya terstruktur, tersimpan di dalam sebuah database, dalam tabel yang ada baris dan kolomnya. Nah, kalau kita bicara teks ini adalah tipe data yang tidak terstruktur. Sehingga nanti proses mengekstraksinya ini atau pengambilan knowledge-nya ini butuh usaha yang lebih. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, pre-processing menyiapkan data sebelum di mining, sebelum diambil knowledge-nya, itu porsinya adalah 75% dari keseluruhan web mining. Pre-processing ya. Crawling itu oke lah masuk ke pre-processing, Kemudian di dalam pre-processing itu ada yang namanya tokenizing, kemudian ada filtering, ada stemming,
Nah, itu prosesnya membutuhkan usaha 75% dari seluruh proses web mining, sehingga menjadi dataset. Nah, dataset ini kemudian kita olah, kita mining pakai algoritma-algoritma, itu paling fokus punya butuh usaha sekitar 10%. Sedikit sekali, ya. Jadi algoritma yang banyak itu, banyak sekali macamnya dengan berbagai macam perhitungannya yang katanya rumit itu hanya 10% saja prosesnya. Kemudian setelah menghasilkan knowledge, dievaluasi dan testing, apakah dia bisa menghasilkan solusi yang akurasinya tinggi, itu adalah sisanya. Jadi 10% saja Bapak Ibu, kita bermain algoritma. Nah, biasanya kalau kita bicara algoritma kan pikiran kita sudah, angel Pak, hitung Pak, langkah-langkahnya banyak. Ya betul, tapi itu hanya 10%. Yang paling banyak adalah pre-processing. Nanti akan kita lihat di pertemuan ketiga. Kemudian web struktur mining. Teknik penambangan web dalam bisnis ini melibatkan penemuan informasi terstruktur di web. Nah, ini bedanya. Kalau di dalam content mining, kita akan ketemu data yang tidak terstruktur. Tapi kalau di struktur mining, kita akan ketemu data yang terstruktur. Kenapa? Karena yang kita ambil itu hyperlinknya. Yang kita ambil adalah struktur webnya. Baik, nanti kita skip dulu web struktur mining. Kita tidak akan masuk ke sini, karena ini butuh usaha yang luar biasa juga. Nah, kemudian web usage mining atau penambangan log. Penambangan ini bersumber pada aktivitas user di dalam sebuah web, di mana semua aktivitas ini direkam oleh sistem sebagai sumber data. Aktivitas ini misalnya adalah berapa lama user aktif dalam sebuah web. Ini harus kita simpan lognya, aktivitasnya. Bayangkan Bapak Ibu kalau web kita satu hari yang mengunjungi sudah 1.000-2.000 orang. Detik.com gitu ya. Satu hari sudah 1.000 orang. 1.000 orang itu harus disimpan aktivitasnya semua. Dia masuk jam berapa, nanti keluar dari web kita itu jam berapa, itu harus kita simpan. Ini bayangkan kalau 1 bulan saja sudah puluhan ribu datanya. Kemudian link apa saja yang diklik oleh user, baik dalam web tersebut ataupun yang keluar ke web lainnya. Ini harus kita simpan. Ini tadi saya katakan bahwa proses web usage mining ini hanya bisa kita lakukan pada website yang kita miliki saja. Kalau website orang lain, kalau diizinkan oke. Kita pasang lognya Pak, log sistemnya. Susah Pak, pasang log sistemnya tidak juga. Nanti sudah ada fitur dari framework yang biasa dipakai oleh pengembang websitenya. Kemudian berapa lama user men-scroll sebuah web? Ya, kalau bahasanya anak-anak milenial itu berapa lama dia scroll Instagram ya, naik. Nah, itu kita rekam ya. Kemudian berapa artikel yang dibaca oleh user? Dia stay di postingan kita yang mana? Sebenarnya posisinya idle, tapi sebenarnya dia sedang membaca. Nah, ini juga kita butuh web yang sudah berumur, jadi nanti kita skip saja. Kita hanya akan fokus di dalam web content manager. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pentingnya penambangan web atau web mining dalam bisnis intelijen. Penambangan web dapat menjadi sumber intelijen bisnis yang bagus untuk memahami pelanggan. Ini adalah manfaat dari web mining ini untuk dunia bisnis. Yang pertama adalah untuk memahami perilaku pelanggan. Nah, kalau kita bicara memahami yang kita pakai dari 3 ini apa? Yang mana? Untuk mendeteksi perilaku pelanggan. Web usage nggak sih Pak? Ya, web usage mining. Karena dari situ kita bisa mendeteksi perilaku pelanggannya. Kemudian yang kedua, untuk mendorong penjualan. Kira-kira dipakai apa ini?
Ini bisa web struktur mining atau web content mining. Menciptakan peluang baru, menciptakan strategi bisnis baru, dan menentukan tujuan bisnis dari sebuah lembaga. Jadi teman bapak-bapak dan ibu sekalian, web mining ini adalah pegangan di level manager, bukan di level operator. Tugas kita sebagai seorang analis mining adalah problemnya apa? Pak, problemnya apa di bisnis Anda ini? Problemnya adalah eh, kita kalah saingan, Pak. Penjualan kita menurun dibandingkan saingan kita yang menjual barang yang sama. Pengennya Bapak apa? Pengennya saya bisa menemukan produk baru yang nanti penjualannya bagus. Oke, ini adalah problemnya. Nah, dari situ nanti kita analisa dulu. Kalau problemnya seperti ini, berarti kita menggunakan apa? Web music mining, ataukah menggunakan web content mining, atau web struktur mining. Kita tentukan dulu. Kemudian kita lihat data yang harus kita pakai apa. Kita harus pakai kontennya, Pak. Kita harus pakai strukturnya. Kita harus pakai aktivitas usernya. Ini kita siapkan dulu. Sebelum nanti kita melakukan proses mining. Proses mining ketemu knowledge-nya, nah kita berikan kepada manajemen. Ini knowledge-nya sudah ketemu, sudah kita tes, hasilnya atau akurasinya bagus, silakan Anda pakai. Jadi eh, web mining ini adalah gunanya untuk level manager, bukan untuk level user atau operator. Berikut adalah beberapa web mining dalam bisnis intelligence yang dapat bermanfaat untuk perusahaan atau sebuah bisnis. Nih, yang pertama adalah mengenali pelanggan dengan lebih baik. Penambangan web atau web mining dapat membantu Anda menemukan inisiatif utama pelanggan dan situasi keuangan mereka. Sampai kita tahu situasi keuangan mereka. Kalau kita bicara bisnis online, kita akan tahu yang masuk ke website kita itu orangnya belinya hanya harganya di bawah 100.000. Ini akan jadi informasi yang sepertinya sederhana, tapi akan luar biasa. Oh, jadi pelanggan kita itu adalah pelanggan 100.000 ke bawah. Kalau kita akan membuat produk atau jasa baru, ya nilainya yang di bawah, yang 100.000 ke bawah itu nilainya. Jadi kita bisa mengenali perilaku pelanggan. Walaupun kita tidak pernah tatap muka, tidak pernah ngobrol, kita hanya melihat perilaku pelanggan itu di dalam website kita. Belinya ini, belinya ini. Dari sini kita juga bisa melihat pelanggan kita itu dari mana saja. Oh, kebanyakan dari Jakarta yang beli. Ini bisa kita lihat. Ini keuntungan jangan menggunakan website web mining adalah kita bisa mengenali pelanggan kita. Pelanggan kita itu siapa? Ini juga dapat membantu Anda untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh CEO perusahaan pelanggan Anda, serta apa yang dikatakan atau diposting pelanggan di dalam platform konten. Yang kedua adalah mempelajari lebih lanjut tentang pesaing Anda. Ya, kita punya pesaing, kita punya web, misalkan untuk jual online gitu ya, jual sepatu. Yang jual sepatu ini banyak. Ada kita deteksi aja yang terbaik ada 10 website. Nah, terus kita harus bagaimana? Kita punya keputusan bisnis harus bagaimana? Ya kita crawling saja Pak 10 website itu. Kita ambil datanya. Kemudian kita mining sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan tentang pesaing Anda. Oh, pesaing Anda itu adalah pelanggannya dari Surabaya. Pelanggannya umurnya 20 sampai 30 tahun. Kebanyakan adalah wanita. Kita dapat informasi seperti itu. Sehingga kita bisa membuat sebuah keputusan bisnis. Ya, jadi selain mengenali pelanggan kita bisa mengenali juga eh, saingan bisnis kita, ya, pesaing bisnis kita. Tentunya kalau mereka punya web. Jadi bisa mempelajari lebih lanjut tentang pesaing kita. Yang kedua adalah, ya, yang ketiga adalah menemukan pelanggan baru. Ya, menemukan pelanggan baru. Dengan melihat siapa saja yang datang ke website kita, kemudian perilakunya bagaimana, kita menggunakan web music mining, kita bisa mendapatkan istilahnya adalah demografi. Dari mana mereka, laki-laki apa itu perempuan, kemudian usianya berapa, kemudian dari daerah mana,
Oh, ternyata kesimpulannya adalah seperti tadi dari Surabaya, Pak. Usianya anak kuliahan, umurnya sekian sampai sekian, biasanya menggunakan BCA dan seterusnya. Nah, ini kita bisa menemukan, oh, kalau itu target kita ya seperti ini. Kalau kita mau mengembangkan pelanggan baru kita, ya seperti demografi yang sudah kita dapatkan. Ini fungsinya web mining untuk business intelligence, menemukan pelanggan baru. Yang berikutnya adalah memantau sentimen orang tentang bisnis Anda. Sebenarnya bisnis Anda ini, bisnis kita ini, disenangi nggak sih sama orang? Bagaimana sih tanggapan atau perasaan orang, pandangan orang terhadap bisnis kita ini? Ini bisa kita ketahui dengan menggunakan web mining ini. Ini kalau cocoknya adalah menggunakan web content mining, ya. Nanti ada algoritma di dalam uh, tujuan yang keberapa ini, namanya sentimen analisis, untuk melakukan menarik kesimpulan sebenarnya tanggapan user pelanggan kita terhadap usaha atau terhadap bisnis kita itu bagaimana. Baikkah, jelekkah, sedang, atau normal-normal aja, biasa-biasa aja, itu bisa kita lihat dengan menggunakan uh, statement analisis, ya, sentimen analisis. Ini ada algoritmanya. Biasanya untuk sentimen analisis ini kita mengambilnya dengan cara polling. Ya, kita punya sebuah website, kemudian kita lakukan polling. Atau kita bisa menyewa jasa polling yang lain. Kemudian mereka memberikan komentar terhadap bisnis kita. Nah, itu yang nanti kita kumpulkan. Ini nanti kita menggunakan web content mining untuk sentimen analisis. Kesimpulannya adalah baik, sedang, biasa-biasa aja, atau kurang. Berikutnya adalah sumber data untuk web mining. Nah, langkah-langkah yang kita gunakan untuk menambang web ini adalah ada beberapa, ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi data yang Anda targetkan. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, tujuan dari web mining kita itu apa dulu. Nanti kita tentukan dulu, kita pakai website mining, web content mining, atau struktur mining. Nah, baru setelah kita menentukan datanya, kita cari tekniknya, dan kita pilih algoritmanya. Bapak Ibu, algoritmanya banyak sekali, ya. Mungkin nanti kita hanya akan bicara atau mencoba satu algoritma saja, namanya TF-IDF. Setelah pre-processing, kita belajar algoritma TF-IDF. Term frekuensi sama interest dokumen frekuensi. Itu nanti yang akan kita buat. Nah, ini adalah sumber-sumber yang bisa kita ambil dari ketika kita melakukan proses web mining, ya. Teman-teman nanti bisa Bapak Ibu bisa pelajari, ada yang dari government data, ada yang sosial media, media healthcare, dan seterusnya, ya. Ini adalah sumber-sumber yang bisa kita ambil. Apakah ada yang dijual, Pak? Banyak sekali. Kalau kita bicara penelitian di teman-teman yang sudah kuliah S2, S3, itu biasanya datanya beli. Karena datanya harus private, ya. Mereka harus menjaga betul rahasianya. Nggak bisa di-crawling, Pak. Ya, nggak bisa diambil secara manual, di-crawling nggak bisa. Datanya harus kita minta. Kalau pakai coding ini yang namanya kita crawling. Ada berbagai sumber data dalam web mining business intelligence ini. Masuk di dalamnya adalah sumber publik. Nah, ini kalau kita bicara tentang sumber datanya yang bisa kita ambil mana? Sumber publik, contohnya adalah Wikipedia. Wikipedia itu adalah website berita yang isinya adalah teks, konten gitu, ya, yang kita bisa ambil sepuasnya. Wikidata dan seterusnya. Kemudian platform sosial media, ini Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Ini juga open, ya, terbuka. Kita bisa mengambilnya. Bapak Ibu kalau main Facebook itu ada aplikasi namanya Texas Bomber, yang ngebom Facebook. Ya, namanya memang Facebook Bomber. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah saya masuk ke sebuah grup, kemudian saya ambil semua akun yang masuk ke grup itu, saya ambil crawling, diambil semua datanya, setelah itu dikirimi message. Walaupun tidak berteman, kita kirimi message. Isinya jualan. Itu juga teknik-teknik di web mining. Nah, kemudian data pemerintah.
Ini yang biasanya kita perlukan izin ya. Saya dulu pernah punya pengalaman minta data di Telkom itu suruh beli. Mahasiswa saya yang mau ngambil tugas saya di sana diminta untuk beli. Jadi akhirnya ya dibatalkan. Kemudian konten di perusahaan-perusahaan, nah ini juga bisa kita ambil datanya, walaupun ada ini private yang kita tidak bisa ambil ya. Kemudian situs web khusus seperti GitHub, Stock Exchange dan seterusnya. Stock Exchange ya, ini misalkan yang bicara tentang dunia saham. Ini sangat menarik kalau kita bicara web-web seperti ini karena datanya ini besar dan informasinya banyak gitu ya. Kalau kita bicara Wikipedia ini kemungkinan datanya banyak tapi yang intinya hanya sedikit. Nanti kalau kita ambil kita pre-processing itu jadinya sedikit. Tapi kalau semacam GitHub dan Stock Exchange ini informasi tentang harga saham dan seterusnya, ini datanya akan sangat banyak yang bermanfaat. Yang kita buang itu sedikit. Baik, dan seterusnya ya Bapak Ibu, data yang bisa kita ambil untuk proses mining. Jadi, kuliah kita hari ini, intinya adalah, atau sebenarnya adalah, untuk memilih, kita menggunakan content mining, struktur mining, atau usage mining itu tergantung dari tujuan mining kita. Knowledge atau kecerdasan apa yang ingin kita ambil. Nah, itu nanti menentukan kita harus pakai yang mana. Bisa salah satu, bisa salah dua, atau tiga-tiganya yang kita pakai. Nah, setelah kita menentukan kita menggunakan apa, yang kapan di sini, baru kita melakukan proses collect data, proses crawling, mengumpulkan datanya. Kalau content mining yang kita ambil adalah artikelnya, teksnya. Kalau struktur mining yang kita ambil adalah hyperlinknya. Kalau using mining kita ambil adalah aktivitas dari user yang masuk di dalam website kita. Nah, nanti kita hanya akan fokus di web content mining. Baik, itu dulu Bapak Ibu. Singkat saja dari saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan tentang fungsi atau manfaat web mining di dalam dunia bisnis. Pertemuan ketiga nanti baru kita praktek betul-betul mencoba bagaimana proses dari awal crawling, pre-processing, menggunakan algoritma-algoritma sampai jadi sebuah knowledge. Sampai ada sebuah solusi yang diberikan kepada. Silakan Mas Salji. Bagaimana Bapak Ardi atau Ibu Setia mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo Pak Adi, Ibu Setia. Nanti kalau sudah praktek ini mungkin akan lebih menarik Pak Adi. Saya siapkan dulu. Iya, Pak. Ya, Pengen ini, karena kayaknya nanti tapi langsung mungkin praktek gitu Pak ya. habis liburan, habis liburan mungkin, Pak. Ya, insya Allah. Saya siapkan dulu. Ini DPS-nya soalnya nggak punya saya. Oke. Ah, Pak Bro, Ya, kayak Google Analytics gitu ya. Terus kan ada istilah sitemap gitu ya. ya, Apakah itu kayak web struktur mining gitu, Pak? ya, betul Pak. Oh, Itu gitu ya. web struktur mining. Tapi kalau kita bicara data-datanya, misalkan kita gunakan Google Analytics, itu nanti masuknya ke data mining. Oh, gitu ya. Maksudnya ke data mining. Misalkan kita pakai Google Trend dulu, membandingkan misalkan orang yang beli pakaian anak-anak gitu. Nanti akan ketemu demografinya. Oh, dia lebih banyak di provinsi Jawa Timur, lebih khusus lagi di kota Surabaya. Nah, itu data kita simpan. Berapa orang yang mengakses ke sana. Itu kita simpan. Itu nanti prosesnya lebih ke data mining. Kenapa? Karena datanya terstruktur. Ada nama orangnya, ada kata kuncinya, ada volume searchingnya, ada searchingnya dari provinsi mana, dari kota mana. Itu datanya terstruktur, Pak. Nanti fokusnya kalau kita mau mining itu masuknya ke dalam data mining. Ini ada pernah kasus mahasiswa yang mengambil tugas akhir. Yaitu bisnisnya sepele, Pak. Bisnisnya sepele. Yaitu jualan aksesorisnya HP. Jual aksesoris HP. Nah, dia searching ini di pakai Google Trend ya. Ya, jualnya nggak ngerti tentang data mining, tapi dia iseng-iseng aja.
mahasiswa punya usaha jualan aksesoris HP. Dilihat di Google, di mana? Di Google Trend. Oh, ternyata ini Pak, yang nyari banyak itu di bulan Juni sama Juli. Carinya di mana? Carinya di sini, sini, sini. Yang dicari apa? Oh, HP-nya ini ketemu, Pak. Sebenarnya kita pakai itu aja sudah selesai ya. Pakai apa? Pakai Google Analytics sama Google Trend itu ketemu sebenarnya. Yang dicari user di sini itu apa? Nah, pengennya dia itu adalah yang pengen saya cari itu bukan ininya, Pak. Bukan orang yang beli di mana. Saya jualannya ya di sini saja. Yang pengen saya cari itu eh, apa itu? Distributornya. Ya. Kalau dia mau beli itu beli kemana? Gitu. Dia mau beli beli kemana? Kalau gitu webnya kontak khususnya diganti, jangan orang beli. Karena tentang distributor aksesoris, nah, dia cari. Akhirnya jadi sebuah judul tugas akhir. Dia pakai beberapa kata kunci yang berhubungan dengan pencarian distributor aksesoris HP, kemudian dihubungkan ke Google Analytics, Google Trend, datanya diambil. Baru dilakukan proses mining. Dan ternyata bisa, saya nggak tahu bagaimana caranya, ternyata sama Google itu dibuka datanya. Bisa di-download jadi dalam bentuk Excel. Nah, kalau kita bicara Excel kan baris kolom. Nah, itu makanya lebih nanti algoritma-algoritma yang kita pakai adalah di data mining. Tapi kalau kita bicara tentang PageRank, siapa yang nomor satu di pencarian Google itu murni pakai content mining. Yang jadi dipakai adalah eh, content mining. Teksnya yang diolah. Kalau algoritmanya saya nggak tahu, Pak. Ada yang namanya spider. Google itu nyebutnya spider algoritmanya. Detailnya bagaimana ya memang nggak dibuka. Kalau kita eh, pakai algoritma-algoritma di web mining, ada banyak algoritmanya, tapi saya yakin Google nggak pakai. Saya dulu pernah buat iseng-iseng buat sebuah project untuk saya sendiri. Dulu kan kuliah kan biasanya itu pasal dia ada UAS itu modelnya IC. Ya, dulu IC ada ya, seluruh Iya dulu, Pak. kan IC 5 soal. Nah, itu kan kalau koreksi susah banget. Susah saya ngoreksi. Soalnya limo wis koreksinya uang kayak sekali 30-an mahasiswa itu. Waduh pusing. Nah, akhirnya saya ada mahasiswa yang punya ide bagus. Tak kasih ide, idenya gini coba dibuat tugas akhir. Soal isinya itu jawabnya mahasiswa tidak ditulis tangan, Pak. Tapi kerjakan di web. Yang kerjakan di web. Jadi dia harus buka sebuah website, masukkan user ID, dia ngetik. Misalkan pertanyaannya adalah berikan penjelasan tentang artificial intelligence. Nanti kan jawab satu paragraf, dua paragraf, kita simpan. Kenapa harus pakai website? Supaya datanya bisa tersimpan secara digital. Baik. Kemudian mahasiswa ini saya minta idenya gini, artificial intelligence itu coba cari kata kunci yang berhubungan dengan artificial intelligence itu apa? Oke, dia pakai sebuah algoritma, akhirnya muncul eh, kata kunci dari artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan, algoritma, data, informasi. Oke, ada 4 kata kunci misalnya. Sudah Pak, 4 kata kunci ini kita bandingkan dengan satu paragraf, 2 paragraf jawabannya mahasiswa. Dipadukan. Kalau ada banyak kecocokan, nilainya 80. Kalau nggak ada belas, nggak ada sama sekali ya nilainya 0. Dan itu sangat membantu dosen ketika mengoreksi isi. Tapi nek mahasiswanya tahu, oh Pak Broto nggak ini coro nih, nggak perlu dijawab panjang-panjang Pak, ditulis saja kecerdasan buatan, data, informasi, algoritma, nilainya 100. Pak ya? Jadi sesuai keyword itu Pak ya Ya, berarti. sesuai keyword. Itu namanya eh, kalau bahasa mudahnya itu adalah mencari kata. Kalau kita punya sebuah paragraf, satu atau 2 paragraf, kita mengambil pokok pikirannya itu apa. Jadi kalau kita punya pertanyaan, berikan penjelasan tentang artificial intelligence. Artificial intelligence itu pokok pikirannya apa? Pokok pikirannya adalah 10 kata. Katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin banyak paragraf yang dia tulis ini mengandung keyword kita, ya nilainya semakin. Tapi kan mahasiswa nggak tahu Pak ya, jadi dia ngerjakan saja. Jadi nanti ketika dia kerjakan, nanti tinggal aja dilihat keluar nilainya, tung, 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 selesai.
Itu dulu pernah kita pakai. Nah, itu memang membantu sekali. Jadi asik gitu, Pak. Silakan. Tapi dia waktu itu belum bisa membuat padanan kata. Misalkan kecerdasan, kepandaian, itu belum bisa. Jadi kalau masih mahasiswanya menjawab kepandaian, nggak nyambung katanya. Lalu sebenarnya kecerdasan dan kepandaian itu satu rumpun katanya. Nah, dia belum bisa mencari sinonimnya. Misalkan ayah, keywordnya adalah ayah, dia nulis bapak, itu nggak nyambung. Ya, keterbatasan ya, nanti bisa dikembangkan lagi. Itu pernah kita buat di sebuah tugas akhir, zaman dulu. Ini mahasiswanya buat itu. Dan dipakai dulu Pak di kampus. Jadi kalau kita buat C gitu, sudah dosennya nggak usah. Apalagi untuk mata kuliah kewarganegaraan, itu kan sudah balik yang panjang gitu kan. Ya, terus Pancasila, panjang-panjang gitu. Orang kuliah manajemen, itu kan panjang jawabannya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa buat yang sederhana seperti itu dulu. Tidak sampai ke bagaimana web mining di dalam dunia bisnis. Oke, silakan Pak Adi. Mungkin ada yang lain. Bu Setia, Mas Aldio nggak apa-apa. Kalau saya sudah cukup, Pak. Tadi jurusannya desain. Desain itu ada juga Mas Mana-mana. Adi namanya nanti image processing. Oh, gimana? Itu juga ada miningnya. Oh, juga ada, Pak ya. Yang diolah adalah gambar. Loh, kok bisa Pak gambar diolah? Ya, gambar itu kan sebenarnya kotak, titik-titik pakai. Ya, satu titik namanya apa, Mas? Pixel. Iya, pixel. Semakin rapat pixelnya, maka semakin jernih gambarnya. Dalam pixel, satu pixel itu menyimpan tiga informasi minimal, yaitu RGB, red, green, blue. Blue. Red, green, blue. Itu bisa kita lihat. Oh, ada rednya itu berapa nilainya, greennya berapa, bluenya berapa. Misalkan kita akan mengkonvert gambar sing besar jadi kecil, atau kita akan menyisipkan data red, green, blue, 55, 50, 51. Kita tambah dua-dua semua. 55 jadi 57, 50 jadi 52, 51 jadi 53. Dua itu adalah informasi yang kita suntikan. Kita suntikan ke sini. Nanti saya kirim ke Pak Adi, Pak Adi buka, oh Pak Broto kirim akan ke. Nah, itu ada juga tekniknya dalam image processing. Nanti ada Apakah di prakteknya, mining Pak. bisa? Oh bisa. Di mining juga ada juga bisa. Iya, Yang di nanti ada mining prakteknya, gambar Pak. itu yang di mining adalah tadi red green blue-nya, bukan gambarnya. Saya mau buat tanda tangan saya buat tanda tangan saya itu 10 macam. 10 macam ya. Itu adalah data set. Kemudian ada orang, ini tanda tangan Pak Broto enggak? Yang menggunakan 10 data ini sekali bisa mendeteksi, oh ya itu tanda tangannya Pak Broto dengan kemiripan 80%. Namanya image processing. Pakai data mining juga. Olahnya gampang Pak, gampang karena gambar itu adalah terstruktur. Jadi titik-titik tadi itu, titiknya koordinat 5 kali 5, oh titik yang ini, besar yang ini. Isinya berapa, red bead. Datanya terstruktur. Teks ini yang nggak terstruktur. Mengekstraksi, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu. Hmm. Ini kalau dalam teks mining harus menjadi kata-kata ekstra. Ini prosesnya kita pelajari pekan depan tentang stemming, membentuk kata dasar. Mengacu, ini kata dasarnya apa? Apa Pak? Mengacu ini. Masa acu gitu. Nanti kita lihat, nanti dalam stemming kita lihat prosesnya. Ini kita cari. Ini juga ada kan format gambar, audio. Kalau video itu juga bisa di mining, karena video itu isinya adalah frame. Betul Mas Aldi ya? Frame apa ya? Frame ya? Yang Betul. berapa gambar per detik itu loh, apa namanya? Frame Frame rate. ya, frame. Yang disimpan itunya. Nah, kalau audio saya kurang paham audio ini. Bagaimana apa itu? Komponen data yang membentuk sebuah audio. Oke, silakan yang lain mungkin bisa kita diskusikan tentang fungsi web mining di dalam
dunia bisnis. Tapi contoh kita nanti nggak dalam dunia bisnis ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi contoh kita Bu Setia mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak Bro, ngelek ini Pak. Iya, kayaknya gitu. Pak Bro kayaknya nggak masuk. Bu Setia sudah nyampe rumah ini. Baru saja sampai rumah, Pak. Mohon maaf. Iya Bu Setia, Alhamdulillah. Ini pas ini, Pak Bro juga nge-freeze, ya kan? Keluar sendiri, Pak Bro. Tapi dapat dipahami dengan baik, Pak ya, penjelasan dari Pak Bro. Iya, paham. Saya baru paham ini, Mas. Jadi, maksudnya walaupun apa ya, sering berkutat dengan programming, tapi baru baca, maksudnya baru tahu sekarang gitu. Baru dalam itu sekarang. Oh, gitu, Mas. Iya, tapi Kemarin tuh seru juga tak loh. kira, tak kira itu ya cuma apa ya, pengolahan data biasa gitu. Ternyata ada dalam-dalamnya, bisa lihat ini, bisa lihat itu. Kalau kita Nah, paham. nah, kemarin itu sebenarnya saya pengen ikut mata kuliah ini kan tertarik untuk nyari ide TA atau Mas Aldi. Tapi karena bareng dan baru sekarang diajarkan, wah ya sudah. Jadi sebenarnya pengen ngambil ini, tapi akhirnya kemarin ya udah ngambil sing. Nggak tahu nanti semoga aja sebulan ini cukup lah. Ya cukup lah, Pak. Cukup. Ini sambil nunggu, ini. Selamat, belum. Selamat bergabung kembali, Pak Bro. Loh, Pak Bro menghilang. Surprise. Tadi saya lihat kamarnya itu hidup sendiri lampunya, Pak. Hidup mati. Iya loh. Iya. Makanya saya tadi kaget loh. Apa ada petir? sudah Mas, sudah. Kenapa tadi kalau Pak sendiri? Tak kira HP saya yang kehabisan kuota. Iya, mungkin Kita. internet tadi, Pak. Oh ya ya ya. Pakai HP lain dulu. Monggo Mas Aldi, jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Saya tidak ada, Pak. Pak Ardi, Bu Setia, Mungkin cukup dulu, Pak. cukup. Karena belum praktek, Minggu Pak ya. depan kita bicarakan lagi Pak. Saya siapkan dulu. Karena kita Iya, akan masuk ke materi pre-processing. karena belum praktek. Baik, silakan Mas Aldi. Bu Setia, aman? Halo, Bu Setia. Bu Setia baru nyampe rumah ini, Pak. Aman, Pak, aman. Berarti dari Pak Pro sudah cukup ini, Pak ya. Pak baru nge-freeze lagi. Berarti tandanya ini harus diakhiri perkuliahan malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada 2 juta penonton. Terima kasih juga kepada Bapak Bro Asia yang sudah memberikan materi malam hari ini di pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali setelah liburan akhir tahun di tanggal berapa ini, Pak? Tanggal
1 sama tanggal 3. Tanggal 3 mungkin. Tanggal 1 tanggal merah loh, Mas. Iya, tanggal 3. Nggak mungkin langsung libur langsung kelas kita. Pasti masih dikasih nafas. Baik, perkuliahan malam hari ini kita akhiri. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tanggal 1 Pak masih libur Bro. sebetulnya. Ya, selamat Terima kasih, liburan, Bapak Pak Ibu. Bapak Bro juga selamat mudik. Bro. 1, 2, 3. Saya akhiri ya, Bapak Ibu. Ya, Jangan lupa Mas. mengisi form review. Monggo, Pak Ardi.